Selamat siang Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Nah, untuk memulai sesi interview siang hari ini, mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, mulai dari nama panggilan, nama panggilan, dan domisili serta kesibukan saat ini, apakah masih bekerja ataupun ikut organisasi dan lainnya. Seperti itu, Ibu. Monggo. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Bapak, mohon maaf suara saya terdengar? Ya, monggo lanjut. Ya, terima kasih sebelumnya sudah diperkenankan dan sudah diundang untuk interview hari ini. Perkenalkan, nama saya Etna Raffi, saya biasa dipanggil Nana. Saya berasal dari Bandung, Jawa Barat. Saya lulusan S1 Psikologi dari Universitas Mercubuana Yogyakarta. Saya memiliki pengalaman bekerja sebagai customer service, lalu saya juga memiliki pengalaman kerja sebagai Human Resource Business Partner, yang mana salah satu tugasnya atau tanggung jawabnya adalah melakukan rekrutmen, lalu sampai tahap penawaran kontrak kerja. Lalu saya juga mengerjakan absensi dan juga sampai ke tahap penghitungan gaji atau payroll seperti itu. Terima kasih Bapak. Iya. Oh, berarti untuk di BP tadi di Bandung juga, Bu? Di Jogja Bapak Oh, kebetulan di di Jogja. JNT. Ya, Oh iya. Aku bisa dijelaskan lebih lanjut untuk proses recruitment yang telah dialami Ibu itu bagaimana, Bu? Pengalaman Ibu. Ya. mohon maaf Bapak boleh diulangi sedikit terputus-putus. Oh iya, maaf ini ada dan internet di sini. Ya, saya ulangi untuk pertanyaan. Mungkin bisa diperjelas diceritakan pengalaman Ibu ketika recruitment itu dari proses apa sampai dengan tadi penempatan juga itu pelatihan dan penempatan offering gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Jadi untuk tahapan rekrutmen yang pernah saya alami itu adalah untuk player saya sudah ada tim yang bikin untuk seperti poster dan sebagainya. Lalu saya share informasinya. Share informasi ini tergantung dengan posisi yang dibutuhkan. Misalnya saya di JNT membutuhkan kurir, supir, atau sprinter. Itu biasanya di-share di Facebook ataupun di WhatsApp atau meminta kepada karyawan-karyawan yang sesama posisi itu untuk menyebarluaskan. Karena menurut saya untuk merekrut itu uh, perlu wadah yang khusus gitu. Misalnya kita butuhnya sprinter, supir yang seperti itu kita carinya di Facebook atau di teman-temannya yang seprofesi. Lalu juga kalau misalnya kita butuh posisi-posisi yang tertentu, misalnya staf HR, staf finance, biasanya kami menggunakan aplikasi pencarian kerja seperti Glints, LinkedIn, ataupun juga di Instagram. Lalu setelah itu biasanya kami mengumpulkan CV-nya, lalu screening CV, kita lihat mana kandidat yang sesuai dengan kualifikasi dan juga sesuai dengan job desk yang dibutuhkan. Lalu setelah itu kami melakukan penjadwalan untuk tahapan interview awal secara online seperti ini. Lalu jika misalnya sudah oke dengan interview online-nya, lalu kami juga akan mengundang kandidat tersebut untuk melakukan psikotes secara offline ke kantor pusat. Setelah psikotes, lalu juga ada tahapan untuk interview user. Nah, setelah tahapan interview user itu, nanti saya koordinasi dengan manajer saya bagaimana kandidat ini bisa dimasukkan atau tidak. Jika iya, nanti saya juga melakukan penawaran kontrak kerja kepada kandidat tersebut. Sekian Bapak, terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Berarti untuk saat ini masih di JNT ya, benar JNT ya Bu ya? Iya, Atau sudah udah tidak Bapak. udahan? Oh, udah ya. Sudah resign. Oh, berarti bisa anu Bu, mengapa kok resign Bu? Bisa dijelaskan? Kenapa? Mengapa kok mengapa kok Ibu aku ingin resign itu apa? Eee, Alasan saya resign sebenarnya alasannya pribadi ya Bapak. Soalnya
pekerjaannya sudah mulai mencampuri keurusan-urusan pribadi yang menurut saya itu tidak profesional seperti itu. Untuk dengan timnya saya oke banget, kerjaan saya juga selalu achieve, semuanya oke, cuman hal-hal seperti itu yang membuat saya tidak nyaman dan juga mempengaruhi kinerja saya di mata atasan seperti itu. Untuk kan tadi udah sip dan bagus itu Mas. Masih ada pengalaman yang bagus tapi yang bisa di dunia perusahaan atau di kehidupan keseharian. Nah, itu bisa ceritakan pengalaman yang paling sukses ataupun pengalaman paling bagus ketika di kehidupan Ibu itu, Bu. Untuk pengalaman paling sukses menurut saya adalah ketika saya lulus kuliah dengan tepat waktu. Karena yang namanya kuliah menurut saya bebannya bukan hanya untuk pribadi saya, tapi juga beban untuk orang tua saya. Membiayai, terus juga jauh lokasinya saya dari tempat tinggal. Beban-beban seperti itu menurut saya cukup menjadi beban bagi saya dan juga orang tua, kekhawatiran dan sebagainya. Tetapi ketika saya sudah melewati masa itu, sudah menyelesaikannya dengan baik, dengan hasil yang maksimal, dan juga dengan tepat waktu, menurut saya ada kesuksesan tersendiri bagi saya untuk bisa menaklukkan diri saya sendiri. Oh iya, saya bisa gitu, saya bisa mengatur waktu, saya bisa mengelola diri saya supaya bisa di tahap seperti itu. Itu sih Hmm, Bapak untuk saat ini. terima kasih. Nah, Ibu sendiri udah mengetahui WTO kami Inti Snaker ataupun Indofood Academy, Bu? Bagaimana Bapak? Maaf saya ulangi, saya agak batuk ya. Apa Iya nggak apa-apa Pak. Ibu sendiri udah mengetahui ataupun mencari informasi terkait PT Osam Inti Senagi ataupun Indofood Academy ini? Sudah Bapak, sedikit saya sudah research, Iya, Indofood Academy itu kan, startup ya di bawah naungan iya, PT Uzami Inti Sinergi, betul ya Pak? iya. Terus sudah bersertifikat juga SNI, lalu juga sudah bekerja sama dengan pemerintah, perusahaan swasta, dan juga perusahaan milik negara kayak seperti Pegadaian, Kominfo, Ristek Dikti, Astra, terus juga punya program yang bekerja sama dengan kayak camp, pelatihan atau workshop dan juga apa namanya kerjasama trading singkat sama kampus Merdeka, MSIB, BNSP dan juga LSP gitu. Nah, Ibu, mengapa Ibu sendiri kok tertarik Bu di ingin kerja di sini, Bu? Ya, kenapa saya tertarik dengan perusahaan ini? Pertama, saya memiliki latar belakang pendidikan dan juga pengalaman yang menurut saya cocok dan relevan dengan lowongan kerja yang ada di PT Indofood ini. Lalu, saya juga melihat bahwa Indofood Academy ini juga memiliki reputasi yang bagus sehingga saya tertarik dan juga yakin untuk berkarir di perusahaan ini gitu Pak. Nah, Bu, saya ingin bertanya terkait pengalaman Ibu di HR sebelumnya, Bu. Itu ada kendala apa, Bu, ketika melakukan equipment sendiri, Bu? Apakah ada kendala atau mulus-mulus saja gitu? Tentu dalam rekrutmen ada kendalanya ya Pak, ketika saya sudah menemukan kandidat yang cocok, lalu ditinggal seperti itu. Itu kan kendala harus cari lagi dari nol gitu kan ya Pak. Uh, harus cari lagi dari nol, sedangkan yang namanya deadline harus terus berjalan, kebutuhan posisi harus terus berjalan, didesak oleh berbagai pihak seperti itu sih Pak. Namun bagi saya hal-hal seperti itu wajar. Maksudnya menurut saya yang namanya pekerjaan juga jodoh-jodohan ya Pak. Mungkin dari perusahaannya tidak jodoh dengan orangnya atau dari kandidatnya tidak jodoh juga dengan perusahaannya. Ketimbang setelah menandatangani kontrak, menurut saya sebelum tanda tangan kontrak saja hilangnya seperti itu sih Iya. Pak. Mm-mm. Nah, nah, Ibu sendiri ketika melakukan ngadakan kesesuaian kadang di BHP, kadang di
tidak ada kabar gitu Bu. Nah, Ibu sendiri untuk memilih kandidat yang ini bisa untuk dilanjutkan ke interview user maupun di offering itu kriteria apa saja Bu? Kalau saya Pak, biasanya, benar-benar meyakinkan kepada kandidat bahwa yakin tidak untuk bekerja di sini gitu. Lalu juga saya tidak menjanjikan hal-hal yang manis saja kepada kandidat. Supaya ketika kandidat tahu ada manis, asin, pahitnya di perusahaan ini tuh sudah tahu sebelumnya gitu, konsekuensi-konsekuensinya terlebih dahulu gitu. Jangan dikasih hal-hal yang manis terlebih dahulu, terus nanti akhirnya kayak kandidatnya kayaknya saya enggak deh di sini gitu. Daripada kayak gitu, saya biasanya melakukan pendekatan dulu di perusahaan ini seperti ini, konsekuensinya seperti ini, peraturannya seperti ini, apakah kandidat tersebut siap atau tidak seperti itu. Lalu juga saya melihat keyakinan dari kandidatnya yakin enggak gitu. Kalau misalnya masih belum yakin, kadang saya bisa konsultasikan lagi ke user ataupun Banyak. Malah ya, kita lanjutkan. Mohon maaf ini jaringan di kantor tetap bisa diulangi. ya Bapak. Putus nggak tahu ini baru down ini tadi. Ya, esek. Udah, Mhm. udah terdengar Aki? Eh, mohon maaf. Nah, tadi kan Nah, udah dengar lagi belum ya? Udah ya terdengar? sudah Pak. Ya, tadi kan udah sampai nih penjelasan untuk sampai mana tadi? Wah, kan lagi. Esek. Bentar itu. Iya, oh, bentar ya, Pi ya. Sudah. Udah, ini putus-putus. Nambung. Nambung. Nah, kita lanjutkan mungkin ke pertanyaan selanjutnya saja. Jadi udah mengetahui Bapak sebetulnya. mohon maaf suaranya terputus-putus. Iya, kah? Cek, Ya, putus banget apa enggak? Bu? sudah lumayan membaik Pak. Ya, semoga saja tidak putus lagi ya, Bu. Nanti Ya, kalau putus, mang, anu, bicara saja, Bu. Ini koneksinya agak trouble soalnya. Baru kali ya, ini juga. Nah, kita langsung saja pada, anu, ini ada fenomenal yang unik. Fenomenal sekarang kan zaman generasi Z maupun generasi milenial juga. Itu pada apa ya seperti berprestasi tinggi terhadap suatu pekerjaan aku itu mereka itu seperti melakukan pindah-pindah ke perusahaan satu dan yang lain yang menyebabkan turnover tinggi itu enggak di perusahaan kecil maupun besar itu pasti akan berdampak juga kan Bu. Nah, Ibu sendiri mempunyai suatu pandangan sendiri terhadap hal ini dan bisa bisa memberikan apa ya jenis trik and trik untuk mencegah hal ini, Bu. baik Pak, terima kasih. Hmm, Kebetulan saya juga termasuk generasi Z ya Pak. iya. Gitu. Menurut saya turnover seperti itu bisa banyak hal yang mempengaruhinya gitu. Baik dari si kandidatnya maupun perusahaan menurut saya perlu menganalisa gitu kan. Kebutuhannya seperti apa, lalu juga eh, apa sih yang menjadi kendala gitu seperti itu. Misalnya dari jam kerja, misalnya jam kerja ya Pak gitu. Hmm, Jam kerjanya nih bagi si kandidat tuh ini terlalu over seperti itu. Nah, bagi perusahaan, menurut saya hal seperti itu tuh yang harus menyesuaikan adalah kandidat. Soalnya perusahaan tidak mungkin menyesuaikan salah satu orang di perusahaannya. Nah, menurut saya hal seperti itu lebih ke perusahaannya yang untuk benar-benar mencari
posisi tersebut dengan kualifikasi yang dibutuhkan, dengan personal si kandidatnya seperti apa, seperti itu. Oleh karena itu menurut saya sebelum dilakukan ke interview user perlu psikotes kepribadian dan lain-lain tuh untuk melihat hal seperti itu Pak, kesiapannya, kepribadiannya seperti apa, cocok tidak dengan posisi tersebut. Menurut saya seperti itu sih Pak, perlu apa ya namanya, pertimbangan-pertimbangan lagi dan juga mungkin tes-tes lebih lanjut supaya tahu kepribadian dari si kandidat cocok tidak dengan kultur perusahaan seperti itu Pak. Menurut saya juga menarik tadi kan ada psikotes maupun tes kepribadian. Nah, itu sendiri kan saya juga menemukan bukan hal-hal yang udah udah nggak rahasia lagi lah di psikologi kan harusnya rahasia itu bagi kita lulusan psikologi. Nah, tapi itu udah diperjualbelikan. Nah, menurut Ibu tes-tes seperti itu masih bisa layak atau hanya sekedar untuk membantu dalam screening? Membantu tentu membantu, Pak. Maksudnya banyak psikotes yang sudah diketahui banyak orang begitu ya, Pak? Maksudnya Ya, kan ya betul. Memang banyak sih sekarang psikotes-psikotes yang sudah banyak diketahui ataupun trik dan sebagainya seperti itu. Namun menurut saya tidak bisa dipungkiri ada beberapa hal yang memang itu menjadi personalnya masing-masing. Seperti itu. Kayak misalnya kita ngapalin nih jawabannya seperti ini, ataupun disuruh gambar harusnya gambarnya seperti ini dan lain-lain. Tetapi menurut saya di psikologi juga tentunya kompleks ya Pak. Maksudnya tidak sebatas dari situ saja, dari tes-tes yang lain bisa kita baca lagi seperti itu Pak. Tidak semua trik bisa dilakukan di tes psikologi menurut saya seperti itu. berarti udah pernah tanya Mbak Ibu untuk DISC, MBTI gitu pernah melakukan Sudah. Mbak? Oh iya. Nah, Ibu, saya akan apa ya menjelaskan sedikit lah untuk di budaya ataupun kebiasaan di sini kan di perusahaan ini berbasis teknologi informasi. Nah, untuk Betul. keseharian ya ini kita pakai Zoom, pakai komputerisasi lah, ada semua pakai Google Speed, Google Doc yang bersifatnya aplikasi online. Nah, Ya. Ibu sendiri udah mengetahui, paham atau belum untuk aplikasi yang berbasis online gitu? Alhamdulillah sih Pak, saya cukup mengikuti zaman, jadi saya juga bisa mengikuti hal-hal kayak aplikasi-aplikasi online seperti itu. Berarti udah tahu ya Bu, kayak Google Sheet, Google Doc itu. Sudah Pak, Iya, biasa iya. juga di pengalaman-pengalaman saya juga biasanya pakai Google Sheet sih daripada Excel dan lain-lain. Soalnya kan banyak orang, jadi perlu mengaksesnya lebih gampang. Nah, terima kasih. Nah, itu ini kan tem- tadi domis untuk asik kan Bandung ya Bu ya. Nah, untuk apabila diterima di PT Osami itu rencana ke depannya bagaimana Bu? Ketika anu perusahaan meminta untuk Ibu bergabung secara offline di kantor gitu. Gimana Pak? Mohon maaf, soalnya terputus. Oh, ya, saya ulangi kan Ibu asli Bandung kan ini tadi. Ah, nah, kedengar? Ya, terdengar Ah, Pak. nah, namun ketika perusahaan kan meminta untuk WFH di kantor, itu untuk rencana ke depan bagaimana Bu terkait hal ini? Kebetulan saya juga sekarang lagi di Jogja ya Pak. Saya sekarang tinggalnya di Jogja. Hmm, Oh, Pak. Jadi, insya Allah saya siap-siap saja kalau misalnya harus bekerja secara offline di kantor. Nanti jika diterima bisa bersedia kapan Bu? Bersedia, Pak. Mulai tanggal berapa gitu maksudnya? Bisa awal bulan atau Mungkin, secepatnya? mungkin di awal Juni ya, Pak. Oh, Ya. masih terikat kontak Bu untuk dalam waktu dekat ini? Gimana, Bapak? Mohon maaf. Masih terikat kontak untuk dalam hari dekat ini masih terikat kontak dengan perusahaan sebelumnya? Tidak, Bapak. Sudah tidak ya, baik. Nah, mungkin dari saya cukupkan untuk Ibu
sendiri, Ibu Etna Putri, apakah masih ada pertanyaan terlebih dahulu? Baik, Pak. Ada yang ingin saya tanyakan terkait kultur atau seperti apa kebiasaannya di perusahaan. Biasanya untuk jam kerja dan juga hari kerjanya seperti apa ya, Pak? Lagi ya. Untuk budaya kerja, kultur itu kita ada satu pedoman yang kita pegang itu namanya budaya super. Budaya super ini terdiri atas yang pertama S itu sub service excellence, punya unik, P itu personalis, E-nya itu empati, dan H-nya itu religius. Nah, salah satunya untuk mengaplikasikan budaya kerja ini itu ketika pagi itu sebelum kita lakukan pekerjaan itu ada doa pagi terlebih dahulu. Itu mulai pukul tengah 8 pagi. Ada berdoa bersama Pak Direksi, Ibu Manajer, dan teman-teman kerja lainnya itu di lobi. Ya, berdoa terlebih dahulu bersama. Itu habis itu kita ada di zikir pagi lebih dahulu kurang lebih ya 30 sampai 40 menitan itu setengah 8 dan akan dimulai setelah pagi akan dimulai briefing briefing apa yang akan kita kerjakan satu hari tersebut. Nah, nanti apakah ada tambahan ataupun ada sesuatu yang kendala itu dilakukan. Nah, untuk setelah itu kita melakukan kerja sampai pukul 4 sore. Nah, untuk pukul 4 sore sebelum kita selesai itu ada yang namanya evaluasi harian. Di mana evaluasi harian ini kurang lebih berlangsung sekitar 30 sampai 50-an menit. Di mana ketika evaluasi itu kita akan melakukan yang namanya menyampaikan apa yang kita kerjakan satu hari penuh, bagaimana hasilnya dan apa kendala yang ada dalam satu hari dan nantinya ketika dievaluasi dan akan melakukan tindakan untuk di hari berikutnya. Hari berikutnya kita akan melakukan apa seperti itu Pak lebihnya Bu. Bentar yuk. Oh, ya, seperti itu Bu. Kata ya Bu. Ya, apakah udah anu Bu? Ada pertanyaan lagi? Maaf atas terganggunya. Iya, Bapak gak apa-apa. Berarti hari kerjanya dari Senin sampai Sabtu dimulai dari jam setengah 8 ya, begitu? Senin sampai Jumat Ibu, 5 hari kerja. Oh, Senin sampai Ya, Jumat. Sabtu 5 hari. libur. Sabtu Ibu. Baik, baik. Ya, ada pertanyaan lain lagi sebelum kita akhiri? Ya, baik. Mungkin cukup sekian dulu, Bapak. Silakan ke kandidat yang selanjutnya Ya, terlebih ya, dahulu. ya. Ya, Terima kasih atas kehadiran Ibu dan saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bisa langsung meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Nanti untuk pengumuman ditunggu via WA gitu. baik. Terima kasih, Bapak, untuk kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm, mm, mm.
Assalamualaikum. Selamat siang. Nah, Iya, ya, nah, terima kasih. Ya, ini untuk Mbak Ina Fauziah ya. iya. Ya, bisa dimulai interview saya ini memperkenalkan terlebih dahulu mungkin di bari domisili kesibukan dari saat ini apakah masih ada terkait kontrak ataupun mengikuti organisasi lainnya. Monggo. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak telah memberikan kesempatan saya untuk sampai pada tahap ini. Hmm, Di sini saya ingin memperkenalkan diri saya secara singkat. Perkenalkan, nama saya Inas Fauziyah. Usia saya saat ini 25 tahun. Domisili saya sekarang di Lamongan, Jawa Timur. Dan riwayat pendidikan saya saat kemarin itu saya merupakan lulusan S1 program studi psikologi di Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2022. Untuk kesibukan saya saat ini, selain saya aktif mencari lowongan pekerjaan, saya juga aktif untuk mengembangkan diri saya, terutama dalam pengembangan soft skill yang saya miliki. Selama menempuh pendidikan, bahkan hingga saat ini, saya memang memiliki ketertarikan dalam bidang pengembangan diri dan juga konseling, di mana menurut saya hal ini selaras dengan lowongan pekerjaan yang dibuka oleh Indukut Academy ini sebagai HR Recruitment. Saya merasa di sini saya bisa mendapatkan pengalaman yang lebih baik serta dapat mengembangkan diri saya juga yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga saya akan bisa berkontribusi lebih untuk perusahaan ini. Selanjutnya dalam bekerja, saya bisa bekerja secara individu maupun dalam tim. Saya juga orangnya cukup teliti dan juga mendetail, serta saya bisa mengayomi eh, sehingga mudah untuk bergaul dan dekat dengan seseorang. Selain itu, saya berpikir kritis dan juga mendalam. Namun dalam hal ini, selain itu menjadi kelebihan saya, hal itu juga menjadi salah satu kelemahan saya, di mana ketika saya berpikir secara mendalam, itu akan membuat saya kurang cepat dalam mengambil keputusan yang harus diputuskan pada saat itu ketika terjadi suatu permasalahan. Jadi kayak saya kurang kurang cepat untuk mengambil keputusan. Untuk pengalaman kerja sebelumnya, saya 1 tahun ke belakang bekerja sebagai HRD di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang online shop, di mana perusahaan tersebut menjual berbagai macam tas lokal yang bekerjasama dengan pengrajin lokal juga seperti UMKM di daerah Lamongan sendiri. Mungkin itu dulu perkenalan singkat dari diri saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan jika ada kurangnya bisa ditanyakan, Bapak. Terima kasih. Ya, Bu, terima kasih atas perkenalannya sebelumnya. Berarti Ibu Inas bisa dipanggil Ibu Inas gitu aja, Bu. Iya, Oh ya, boleh. Ibu Inas. Ya, ini untuk Ibu Inas di di online shop tadi pernah melakukan rekrutmen belum? Sudah pernah melakukan rekrutmen, tetapi karena di perusahaan sebelumnya itu masih merintis ya Pak, jadi untuk tahapan proses rekrutmennya itu belum selengkap di perusahaan-perusahaan lain. Jadi untuk proses rekrutmen itu masih sebatas wawancara saja, belum ada kayak tes-tes psikologis atau yang lainnya itu. Nah, bisa diperjelaskan Bu lebih lanjut untuk proses dari rekrutmen tadi, wawancara dari apa bagaimana mencari kandidat itu, apakah menggunakan poster, banner ataupun cuma tektok dari tetangga gitu Bu. Bagaimana Bapak? Mohon maaf suaranya kurang terdengar jelas. Oh, baik, mohon maaf karena diputus juga di sini tadi. Nah, saya ulangi tadi ketika proses rekrutmen nanti kan belum pakai DI, belum pakai psikotes maupun yang lain. Nah, ketika wawancara itu kan untuk mencari kandidat itu kan juga harus memberikan informasi. Nah, untuk memberikan informasi di perusahaan sebelumnya itu yang masih kecil tersebut apakah cuma tektok ke tetangga ataupun sudah ada membuat poster ke media sosial ataupun bagaimana Bu proses rekrutmen sampai mendapatkan kandidat itu.
Untuk proses rekrutmen sendiri yang dilakukan di tempat saya bekerja sebelumnya itu biasanya itu membuka lowongan di beberapa media sosial dan juga kayak aplikasi-aplikasi kerja kayak gitu, Pak. Terus CV. Kemudian setelah itu eh, setelah dilakukan screening CV tersebut, baru dilakukan tahap interview, yang mana tahap interview ini untuk menggali data dari kandidat yang dibutuhkan, ini itu langsung kami lihatnya itu dari CV sih Pak, dari pengalamannya, terus Hmm. kemudian dari jenjang pendidikan mungkin ada yang relate dengan Hmm. yang posisi yang dilamar pada saat itu. Terus juga kami melihat bagaimana kandidat ini bisa bisa cocok atau bisa sesuai dengan budaya kerja di tempat saya sebelumnya. Seperti itu. Itu ibu sendiri sekarang udah tidak kontak dengan perusahaan tersebut atau masih ada kontrak? Sudah selesai, Pak. Oh iya, jadi untuk ibu sendiri alasan untuk resign itu apa dari perusahaan sebelumnya? Jadi alasan untuk resign, saya merasa ingin mengembangkan diri lebih lagi sih, Pak. Dan saya sudah merasa kayaknya sudah cukup untuk belajarnya di sini dan saya ingin mengembangkan karir saya di tempat lain yang mungkin bisa lebih baik gitu. Iya. Untuk ibu sendiri sama ini di proses recruitment apapun di kehidupan keseharian juga boleh bisa dijelaskan mengenai pengalaman yang dirasa ibu paling sukses dan paling tinggi itu perusahaan yang paling sukses dan paling apa ya dicap ketika dicapai oleh kehidupan ibu itu gitu, pengalaman yang paling sukses gitu aja intinya. Pengalaman saya yang paling sukses gitu. Ya, bisa diceritakan apa. Menurut saya pengalaman yang paling berkesan buat saya ya selama saya bekerja selama 1 tahun kemarin eh, itu kan perusahaannya masih masih ibaratnya masih merintis ya Pak. Jadi kayak saya juga belajar dari nol, begitupun atasan saya juga belajar dari nol, semuanya kita belajar dari nol dan kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang belum pernah kita hadapi sebelumnya dan bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi di sana itu kita banyak trial and error Hmm. tentang situasi-situasi yang sedang kita hadapi saat itu, entah oleh karyawannya, entah karyawan sama atasan, atau apapun itu kan pasti ada konflik Pak di dalamnya. Nah, itu ketika saya berhasil membuat beberapa opsi pilihan dari penyelesaian masalah dan ketika itu diterapkan berhasil, itu merupakan suatu pencapaian sih buat saya, Pak. Iya. Kok Karena dari sana juga bisa merubah pola pikir saya tentang sesuatu juga dengan tidak hanya melihat dari satu sudut pandang, tapi juga dari beberapa sudut pandang yang ada. ibu sendiri mendapatkan informasi apapun mencari informasi terkait PT Osami Internet Sinergi ataupun Indopet Academy ini dari mana Bu bisa dijelaskan dan apakah bisa dijelaskan pengetahuan Ibu terkait PT Osami sendiri? Eh, Kemarin saya mendapat informasi ini dari sosial media Instagram, kalau nggak salah ya Pak ya. Soalnya saya agak sedikit lupa, entah dari Instagram, entah dari Glints waktu itu. Maaf ini kalau saya nyebut merek. Eh, yang saya tahu dari PT Ozami sendiri ini, dia bergerak di bidang pendidikan ya Pak. Jadi kayak memberikan pelatihan online, training, dan sebagainya seperti itu. Ya. Ya, nah Ibu sendiri mengapa kok an, tertarik di dunia
HL Recruitment ataupun di Visual Pacific di Indopod Academy ataupun di PT Uzami ini, Bu? Alasan saya mengapa tertarik melamar di posisi ini karena sebelumnya memang saya merasa untuk HR recruitment ini sesuai dengan latar belakang pendidikan saya sebagai psikologi. Kemudian hal tersebut juga selaras dengan pengalaman kerja saya selama 1 tahun ke belakang. Jadi saya kan ingin mengembangkan potensi yang saya miliki sehingga saya memutuskan untuk melamar di sini. Gitu. Nah, Bu, saya ingin bertanya nih, Bu, terkait kasus di recruitment. Nah, untuk yang kemarin, meskipun baru kecil ya, Bu, bisnisnya itu. Nah, saya ingin Ibu memberikan gambaran maupun penjelasan ketika pada waktu itu memilih kandidat itu dan mau untuk mengajukan maupun memberikan istilahnya apa ya, suges apapun offer ke atasan, memberikan masukan ke atasan, oh ini kandidat terbaik, itu dinilai dari apa itu? Mohon maaf Bapak, pertanyaannya bisa. Nah, saya singkat saja, maksud dari Anda ketika menjadi HR recruitment itu bagaimana cara mengetahui kandidat yang kita pilih itu merupakan kandidat yang paling baik untuk kita ikut, gitu aja Bu, intinya. Hmm. Jadi saya mohon izin menjawab ya. Jadi Mm. selama proses rekrutmen yang di tempat saya bekerja sebelumnya itu kan hanya melalui satu seleksi yaitu wawancara dan di dalam wawancara itu jadi langsung ada 2 sesi. Jadi langsung ada interview HR sama interview user dan itu hampir barengan lah waktunya Pak. Dan untuk mengetahui bahwa kandidat ini sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan atau enggak, ya ya kembali lagi tadi dari screening CV pun kita kan sudah melihat dari pengalamannya. Nah, ketika kita sudah melihat dari pengalaman tersebut, diperjelas lagi ketika interview, memang dia benar-benar bisa atau tidak diberikan tanggung jawab sesuai dengan posisi yang dilamar pada saat itu. Mohon maaf, Bapak, suaranya tidak terdengar. Ke-mute. Oh iya, maaf. Nah, saya ulangi, jadi ketika ini kan ada fenomena tingginya turnover di Indonesia, terutama itu pada generasi sekarang, generasi milenial maupun di generasi Z. Nah, untuk Ibu pandangan terkait turnover yang tinggi itu bagaimana, dan cara yang untuk pas untuk menanggulanginya bagaimana ketika ada di perusahaan gitu. Memang ya sekarang itu marak terjadi turnover yang tinggi di sebuah perusahaan yang saya lihat dari pengalaman saya bekerja 1 tahun kemarin, eh, turnover yang tinggi itu kita sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu permasalahan apa yang ada di dalam situ sehingga menyebabkan turnover itu sangat tinggi di posisi tersebut. Kemudian ketika sudah eh, ketika sudah menemukan pokok inti permasalahannya, kita bisa menentukan opsi-opsi atau pilihan-pilihan dari berbagai macam solusi yang bisa diambil dengan resiko yang minim. Kalau dari pengalaman saya kemarin, itu biasanya turnover yang tinggi itu selain dari lingkungan yang kurang nyaman, juga tidak adanya jenjang karir di situ. Nah, untuk yang lingkungan kurang nyaman ini mungkin bisa disiasati dengan lebih mengakrabkan diri lagi sama karyawan-karyawannya biar bisa tercipta lingkungan yang nyaman di perusahaan tersebut. Terima kasih untuk penjelasannya. Nah, Bu, ini saya jelaskan kurang lebihnya untuk budaya, enggak budaya juga, maksudnya keseharian kita di sini kan
perusahaan yang berbasis teknologi dan informasi. Nah, apapun yang kita lakukan itu biasanya bersifat online, Bu. Entah kerjaan maupun keseharian itu pasti akan menghadap layar. Nah, Ibu sendiri untuk aplikasi di dalam komputer yang sifatnya online kayak Google Doc, Google Spreadsheet, Zoom, dan lainnya itu apakah sudah menguasai atau sudah mengetahui? Untuk hal yang berbau online seperti itu, kebetulan alhamdulillahnya di tempat saya bekerja kemarin juga seperti itu, Pak. Jadi menggunakan Google Spreadsheet dan sebagainya itu untuk memetakan kinerja karyawan pada saat itu, Pak. Jadi saya sudah sedikit familiar dengan hal tersebut, memang. Hmm, Dokter Age, ini Bu, rencana ke depan apabila Ibu diterima di PT Osa Medicine lagi itu gimana Bu Kak? Kan kita harus WFH di Jogja, sementara Ibu ini masih di Lamongan ya Bu tadi ya Bu ya? Mm. Iya. Ini untuk ke depannya bagaimana? Bisa dijelaskan apakah mau ngekos ataupun kontak di Jogja atau bagaimana? Seperti itu Bu. Untuk rencana ke depannya, jika saya diterima di perusahaan ini, saya akan rencananya saya akan ngekos di sana, Pak. Jadi akan pindah ke sana. Mungkin juga butuh waktu untuk mencari mencari tempat kos dan mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, untuk waktu dan kendala itu bisa di dihitung ataupun diperkirakan itu sejauh ini itu kira-kira berapa hari setelah ini ataupun secepatnya atau di bulan depan gitu Bu maksudnya. Mungkin dalam 1 minggu bisa sih, Pak. Iya. Estimasinya ya, kalau Iya, menurut masih saya. masih. Iya, Berarti ini udah tidak ada perintah kontak apapun ya Bu dari perusahaan sebelumnya. iya tidak. Iya. Nah, untuk saya cukupkan interview pada siang hari ini dari Ibu sendiri sebelum kita tutup. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Mungkin untuk kabar selanjutnya tentang rekrutmen ini butuh waktu berapa hari ya, Pak? Keputusannya. Ya, untuk keputusannya biasanya kita akan berunding dulu dengan bagian divisi lain, divisi ya, maupun di Pak Direksi itu kurang lebih itu mengangkut 1 sampai 2 minggu seperti itu biasanya. Hmm, ya, Apakah ada baik. pertanyaan lain? Sudah. Ah, ya, sudah cukup. Saya cukupkan ya, Bu. Terkait Iya, untuk interview pada siang hari ini, karena juga memakan waktu dan masih ada teman-teman yang lainnya. Saya cukupkan. iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bisa meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih.
Halo, selamat siang. Halo Bapak, selamat siang. Ya, hmm, hmm. Nah, kita akan mulai interview pada siang hari ini ya, Bu. Ibu Iya, Pak. Indah Cynthia Iya. Sari ya. Bisa memperkenalkan diri, diri dahulu seperti nama, panggilan, panggilan, kesibukan hari ini, apakah Mas masih terikat kontak dengan perusahaan yang lain ataupun mengikuti organisasi yang lain. Nah, seperti itu. Monggo. Baik, terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Cynthia Sari. Di sini saya biasa dipanggil dengan Indah. Saya berusia 22 tahun dan saya merupakan asli Sukoharjo, Jawa Tengah ya Pak. Kemudian saya merupakan lulusan Universitas Muhammadiyah Surakarta, lulusan S1 Psikologi dengan IPK 3,57. Kemudian untuk saat ini kesibukan saya mengikuti freelance ya Pak, mengikuti freelance sebagai tester di salah satu biro psikologi yang ada di Sukoharjo. Kemudian untuk pengalaman kerja saya, itu yang pertama saya pernah bekerja sebagai HRD staff recruitment di PT Citra Mas Intimates. Itu background perusahaannya perusahaan garment kayak gitu Pak. Itu selama kurang lebih 4 bulan. Untuk job desk-nya seperti HR recruitment biasanya, yaitu melakukan proses rekrutmen end to end, terus habis itu mencari kandidat terbaik, melakukan kontrak kerja. Terus ada juga uh, pemantauan training terhadap karyawan-karyawan baru ya Pak. Nah, itu saya lakukan selama kurang lebih 4 bulan dan saat ini saya sudah tidak di perusahaan yang itu. Kemudian yang kedua, saya pernah bekerja di CV Gria Karya Mandiri sebagai freelance asisten staf SDM yang saat ini saya lakukan juga. Itu selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan. Ya, itu biasanya kayak sebagai tester psikologi, terus sebagai konseling juga, sebagai konselor, dan juga ada apa namanya outbound kayak gitu-gitu ya Pak. Kalau misalnya dari CV Gria Karya Mandiri itu sendiri. Terus yang ketiga, saya juga di kampus pernah menjadi asisten mata kuliah praktikum dan pernah menjabat sebagai koordinator selama kurang lebih satu periode. Itu mata kuliah praktikum asesmen anak. Seperti itu, Pak. Mungkin Ya. kurang lebih itu background dari saya. Saya kembalikan ke Bapak. Nah, terima kasih atas perkenalan dari Ibu Indah. Nah, saya ingin tahu lebih lanjut untuk di ketika di perusahaan gamen tadi ya. Itu proses rekrutmen yang dilakukan itu seperti apa, Bu? Bisa dijelaskan lagi lebih detail terkait hal ini? Baik, untuk proses rekrutmennya, yang pertama kita itu ngadain buka yang namanya job portal ya Pak, bikin brosur kayak gitu. Terus habis itu untuk pencarian kandidat, kami biasanya juga lewat LPK karena kita kan menyesuaikan dengan kualifikasi dari perusahaannya. Jadi karena yang dibutuhkan itu misal lowongan jahit, maka kita cari LPK yang berhubungan dengan bidang jahit, seperti itu. Terus kemudian kita juga cari lewat sekolah-sekolah di mana kan di area Surakarta ini kan banyak yang sekolah dengan jurusan tata busana itu bisa kita masukkan untuk sosialisasi. Terus kalaupun misal ada event-event seperti Car Free Day itu biasanya kami juga adakan sosialisasi maupun pembagian brosur. Jadi untuk pencarian kandidatnya kurang lebih seperti itu, Pak. Terus nanti untuk proses rekrutmennya biasanya itu langsung datang ke kantor, langsung interview, dan kalau misalnya lolos interview, ada juga yang bisa dites dan ada juga yang langsung bisa dimasukkan di bagian training. Lebih seperti itu, Pak. Jadi untuk proses rekrutmennya bisa one day service. Oh, mantap, ya. Iya. Nah, Ibu sendiri ketika melakukan interview ini dalam prosesnya ada kendala atau tidak dan bagaimana untuk menentukan kandidat bahwa kandidat itu yang terbaik bagi perusahaan gitu. Baik.
Untuk kendalanya mungkin itu ya Pak, kadang kan ada kandidat yang nggak mau jujur. Kalau misalnya dia pengalaman yang sebelumnya keluar karena apa, terus pengalaman yang ini dipalsu, misal dia cuma 3 bulan, tapi ternyata dia bilangnya 1 tahun, kayak gitu. Nah, tapi itu bakalan kelihatan kalau kita wawancaranya itu secara mendalam ya Pak. Kita apa ya? Kita ulik terus untuk pengalaman-pengalaman yang pernah dia lakukan. Terus untuk cocok enggaknya terkait di perusahaan itu, kita bisa lihat dari kualifikasi. Yang pertama, dia udah memenuhi kualifikasi apa belum. Terus yang kedua, skill yang dia udah miliki itu akan banyak berdampak atau berkontribusi tidak untuk perusahaan kita. Terus yang ketiga, selain itu pengalaman-pengalaman yang ia miliki juga pastinya bisa menentukan apa namanya kebutuhan yang sedang kita buka itu Pak. Karena apa? Karena misal untuk posisi ini misalnya mohon maaf posisi staff recruitment. Nah, untuk posisi staff recruitment eh, kita kan juga cari yang ada namanya pengalaman sebagai rekrutmen juga Pak. Jadi kurang lebih untuk prosesnya kurang lebih sama proses rekrutmen itu. Terima kasih atas jawaban Ibu. Nah, untuk selanjutnya, Ibu sendiri kan udah resign di situ ya. Bisa dijelaskan Bu, mengapa kok Ibu resign dari perusahaan sebelumnya? Baik. Saya resign di perusahaan sebelumnya karena yang pertama itu eh, apa namanya untuk lingkungannya kurang suportif ya Pak. Terus untuk jam kerjanya saya ingin bekerja di perusahaan yang jam kerjanya itu bisa menghargai karyawan. Seperti itu kurang lebih. Terima kasih. Nah, Bu, Ibu sendiri bisa, maaf Bu, maaf saya lagi batuk nih, saya lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya, Ibu bisa menceritakan pengalaman yang paling sukses, yang paling bahagia, maupun paling hmm, apa ya, paling sukses gitu adalah pengalaman paling sukses yang pernah dicapai baik di perusahaan maupun di kehidupan. Bisa sebutkan Baik. satu saja. Disebutkan satu saja Pak. Iya boleh juga nggak apa kalau Mas emang masih banyak pengalaman gitu. Oke, Monggo kalau ceritakan. kalau untuk di perusahaan sebelumnya itu saya pernah kan waktu itu dalam waktu 1 bulan kita buka loker itu ada di beberapa posisi, kalau tidak salah itu di 3 posisi. Dan dalam waktu 1 bulan itu saya bisa nutupi semuanya untuk ke 3 posisi itu seluruhnya, kayak gitu Kak. Itu untuk yang di perusahaan yang sebelumnya. Kemudian untuk di bagian yang apa namanya pencapaian yang lain itu saya pernah menjabat sebagai koordinator dari asisten mata kuliah praktikum selama 1 periode dengan predikat apa itu namanya predikat asisten terbaik itu untuk dari seluruh asisten mata kuliah itu yang saya pegang mata kuliahnya itu mendapatkan predikat terbaik dari yang lainnya. Sana sendiri Bu, mengapa kok memilih dua ini Bu? Apakah dari yang lain itu kurang dirasa kurang memuaskan maupun pun dari yang lain itu? Oke. Saya memilih 2 ini karena saya rasa di 2 ini saya memerlukan banyak pengorbanan dan saya juga berani keluar dari zona nyaman saya. Dan ketika saya mencapai pencapaian ini, saya sangat merasa puas dengan diri saya. Oh, ternyata saya udah bisa ya berada di titik ini. Padahal yang sebelumnya itu saya nggak pernah kepikiran untuk sampai di titik yang itu kayak gitu loh Pak. Jadi saya rasa kayak pencapaian dan perjuangan saya, hasil yang saya dapatkan itu nggak sia-sia. Dan itu juga bisa saya jadikan pengalaman. Nah, selanjutnya Ibu sendiri udah mengetahui terkait PT Osami International walaupun itu buat akademi. Itu saya kemarin sempat research gitu ya Pak untuk perusahaannya itu yang berada di Yogyakarta di UNY ya Pak.
Dan itu juga perusahaan yang kayak pelayanan digital yang online, kayak yang melayani sertifikat BNSP, terus pelatihan-pelatihan, training, corporate, gitu, Pak. Iya. Jadi kurang lebih saya sudah mengetahui. Nah, tertarikan Ibu untuk melamar di recruitment lebih spesifik lagi di Indobot Academy itu apa, Bu? Bagaimana Pak? Mohon maaf. Nah, Ibu sendiri kan ketika mencari informasi ini, oh Mm-mm. ini kok bisa gini itu. No. Itu dalam pencarian HR, dalam melamar sini itu alasan Ibu apa? Nah, Oke. yang Baik, yang pertama itu saya waktu itu lihat lokernya di Instagram ya Pak, dan itu juga lengkap, kualifikasi, job desk, sama apa benefit yang didapatkan. Itu saya lihat, wah ini saya bisa nih, saya bisa berkontribusi di perusahaan ini. Dan saya juga lihat untuk jaraknya itu di Yogyakarta, kalau misalnya dari Sukoharjo itu tidak terlalu jauh kayak gitu Pak. Jadi kalau misalnya berjodoh dengan perusahaan ini, saya bisa langsung ngekos di Yogyakarta. Kemudian untuk job desk-nya itu alhamdulillah bisa saya kuasai semua. Dan untuk benefitnya juga saya rasa benefitnya cocok dengan saya. Gitu. iya, saya akan tentang fenomenal yang umum terjadi di sekarang ini. Nah, dimana sekarang ini di generasi kita ataupun generasi Z ataupun juga generasi milenial itu kan lebih terkenal dengan turnover yang tinggi, terkenal dengan ekspektasi generasi yang ingin instan, generasi yang ingin langsung dapat enaknya gitu lah. Nah, itu mengakibatkan turnover kan Bu, berpindah-pindah. Nah, Ibu sendiri memandang fenomena ini bagaimana dan bisa mencari tahu ataupun bagaimana cara untuk menanggulanginya. Kayak ini terkait Gen Z yang kebanyakan pindah-pindah kerja kayak gitu ya Pak. Karena adanya turnover yang tinggi. Oke. Baik, ini saya juga merasakan terkait fenomena ini ya Pak, yang Gen Z biasanya pindah-pindah tempat. Oke, jadi saya rasa itu banyak faktor yang mempengaruhi kok bisa sekarang anak muda banyak yang pindah-pindah tempat kerja. Karena yang pertama itu kita lihat dari lingkungan kerja, budaya kerja itu seperti apa. Kalau misalnya lingkungan kerja saat ini banyak apa yang toksik ataupun banyak ya Pak lingkungan kerja yang kayak masuk dari belakang dan lain-lain, itu tinggal personalnya sendiri, dia itu bisa nggak nerima resiko dari pekerjaan itu. Nggak mungkin kan kerjaan yang tiba-tiba enak, tiba-tiba ada di atas, tiba-tiba dapat gaji gede, itu nggak mungkin, apalagi untuk yang kayak baru lulus gitu. Jadi tinggal gimana dia menyikapi dari budaya kerja yang udah apa di kerjaan yang dia terima, itu dia bisa menyikapinya apa enggak. Terus yang kedua itu terkait eh, rekan kerja ya Pak. Nah untuk rekan kerjanya itu enak atau enggak. Kalaupun misal enggak enak, dia bisa menerima resiko dari teman kerjanya ini atau enggak gitu. Terus mungkin yang banyak juga sekarang juga terkait kesehatan mental. Banyak anak muda yang kayak sekarang apa ya, lebih mementingkan kesehatan mental daripada yang lainnya kayak gitu. Karena mereka juga menganggap kalau misalnya kesehatan mental kita baik, bakalan kinerja kita juga baik. Kalau kinerja kita baik, otomatis hasil yang kita dapatkan dari pekerjaan itu juga lebih optimal. Kayak gitu, Pak. Mungkin Ya, itu dari saya. ya. Terima kasih Bu. Nah, untuk saya akan menjelaskan sedikit kurang lebih di PT Osami Internet Negeri ini kan juga perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi informasi namun juga. Nah, karena keseharian kita juga menggunakan laptop juga online gitu, Bu. Tadi kan hmm, harus dituntut untuk mampu melaksanakan
di komputer itu baik offline lebih online. Nah, untuk aplikasi yang online Ibu sendiri apakah udah mengetahui seperti aku anggapnya Google Doc, Google Drive, Google Spreadsheet seperti itu. Baik, untuk itu saya sudah mengetahuinya Pak terkait Google Drive, Google Docs maupun Google Spreadsheet, Outlook, terus aplikasi seperti Canva, terus aplikasi Photoshop, itu Excel maupun PowerPoint itu alhamdulillah sudah saya kuasai. Nah, untuk tadi kan masih di sekolah Harjo itu kan tadi mau mau kos ya untuk rencana ke depan ini jika ditema di PT Osam Negeri kan tadi masih sekarang masih freelance atau bagaimanapun nanti terkait juga itu Oke, kontraknya. kalau saya kan sekarang masih freelance ya Pak, dan ini tidak terikat kontrak sama sekali. Jadi kita cuma sebagai freelance panggilan aja. Kalau dipanggil kita baru mengikuti pekerjaannya kayak gitu. Terus kalau misalnya udah diterima di PT Ozami, itu saya rencananya udah langsung fokus di PT Mitra PT itu sendiri kayak gitu. Jadi dari Sukoharjo mungkin bisa langsung pindah ke Jogja cari kos-kosan dan lain-lain. Jadi untuk freelance-nya itu bisa saya stop dulu. Soalnya sebelumnya juga kasusnya itu pas saya kerja saya stop freelance-nya. Nanti kalau misalnya udah lowong lagi atau waktunya itu bisa saya ikut. Untuk waktu sendiri bisa jika ditanya bisa join itu kapan tuh estimasinya? Saya estimasinya mungkin awal Juni ya Pak. Saya bisa join. Awal Juni tanggal 1 itu udah bisa join. Ya, terima kasih sebelumnya untuk telah hadir pada sesi wawancara yang hari ini. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu dari Ibu Indah? Baik, di sini saya izin bertanya ya Pak, terkait jam kerja dan harinya itu bagaimana Pak? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk jam kerja itu kita hari Senin sampai dengan hari Jumat itu kita mulai pukul tengah 8 dan sampai jam 4 sore. Namun ketika jam Hmm. 4 itu masih ada evaluasi terlebih dahulu terkait Hmm. apa yang telah kita lakukan dalam 1 hari tadi dan menyusun rencana kurang lebih apa yang akan dilakukan di pagi harinya. Seperti itu, Ibu. Baik, Kak, terima kasih. Dan Ya, untuk pertanyaan berikutnya, kan ini kan sedang merekrut posisi HR recruitment ya, Pak. iya. Kira-kira untuk posisinya itu nanti yang diambil ada berapa orang ya? Untuk posisinya kurang lebih kalau nggak 1 2 orang itu, Bu. Hmm. Nanti Baik, Pak, mungkin itu saja pertanyaan kita dari saja saya. ya. Terima kasih kalau tidak ada pertanyaan karena masih satu juga nanti teman ya. Kita akhiri pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah Waalaikumsalam warahmatullahi dan bisa wabarakatuh. meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Baik, terima kasih, Pak. Ya.
Ya, selamat siang. Hmm.
untuk pesan podcastnya kurang lebih seperti ini buat nanti untuk pesan podcast. Oh, Nah, kayak kompetisinya, kompetisi skill-skillnya udah diperbarui belum, Mbak? belum belum sempat baru ini interview. Itu baru. Kan, sama sertifikasi. Itu apa aja skill yang dibutuhkan? Join. Selamat siang, Pak. Bilang dulu udah ya udah clear. Terima kasih Ibu atas hadirannya. Nah, untuk selanjutnya bisa kita mulai terlebih dahulu bila tidak memakan waktu juga. Nah, bisa dimulai dari Ibu mungkin memperkenalkan terlebih dahulu nama panjang, nama panggilan mungkin, terus juga juga keseharian sekarang apakah masih dari Kak kontak ataupun juga mengikuti organisasi lainnya seperti itu. Monggo. Halo, mohon maaf, Pak. Di saya suaranya terdengar terlalu kecil, Pak. Kurang jelas. Oh iya, saya ulangi. Jadi monggo Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa dimulai dari nama panjang, nama panggilan, dan untuk kesibukan di hal untuk kesibukan sekarang, apakah kesibuk masih ada kontak dengan perusahaan ataupun juga mengikuti organisasi yang lainnya seperti itu, Bu. Monggo. Ya, baik. Apakah suara saya terdengar jelas, Pak? Iya, Izin monggo. cek suara. Ya, baik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Husnanisa Warasri. Saya biasa dipanggil Husna. Saat ini saya domisili di Magelang Utara, tepatnya di Kota Magelang. Kemudian, saya lulus tahun 2021 dari Universitas Islam 45 Bekasi, jurusan Psikologi. Sebelumnya saya memang sempat lama tinggal di Bekasi. Jadi sebelumnya dulu memang saya sempat bersekolah hingga kuliah di Bekasi dan saat ini sudah pindah ke Magelang karena ikut keluarga. Jadi waktu di Bekasi dulu orang tua masih bekerja di Bekasi dan juga sekarang karena orang tua posisinya sudah pensiun dan sudah ada rumah tetap di Magelang, jadi saya memutuskan untuk pindah dengan keluarga ke Magelang. Kemudian sebelumnya saya sudah berpengalaman yang pertama saya sudah bekerja sebagai staf HRGA di PT Pas Medika Utama yang mana merupakan klinik yang mana merupakan sebuah perusahaan klinik kesehatan 24 jam lokasinya di Kabupaten Serang, Banten. Dari bulan Desember 2022 sampai dengan bulan April 2023. Untuk titik tanggung jawab yang saya handle di sana diantaranya adalah mulai dari rekrutmen, kemudian
absensi izin dan juga cuti karyawan, kemudian payroll, penggajian dan juga realisasi BPJS karyawan, kemudian juga keperluan seperti administrasi surat menyurat, surat izin praktik dokter dan juga izin praktik nakes setempat, kemudian surat menyurat untuk keperluan izin kerjasama melakukan medical check up dengan perusahaan sekitar, dan juga pengawasan jobdesk karyawan dan juga pengawasan perawatan fasilitas yang ada di klinik dan juga menyusun jadwal karyawan. Dan juga terakhir saya bekerja sebagai HRD staff di sesaat selain Mantaka, yang mana di sana merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri furniture secara manufaktur dan juga desainer interior. Lokasinya di Parangtritis, Tewon, Bantul, dari bulan November 2023 sampai dengan bulan April 2024. Untuk tugas dan tanggung jawab saya di sana kurang lebihnya hampir sama seperti sebelumnya, yaitu diantaranya adalah melakukan proses rekrutmen, kemudian administrasi karyawan seperti izin cuti dan absensi, kemudian administrasi payroll dan juga handle BPJS, serta juga melakukan pencatatan rekap harian karyawan, yang nantinya data tersebut akan digunakan untuk mengetahui margin keuntungan perusahaan, jadi bisa berkaitan juga untuk penilaian, mengetahui sebagai salah satu indikator untuk penilaian kinerja karyawan. Mungkin cukup sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih atas perkenalan dari Ibu. Nah, Bu, saya ingin bertanya Bu, untuk recruitment sendiri, Bu, bagaimana prosesnya tadi Bu? Bisa diperjelas dan diperinci lagi untuk di bagian recruitment. Halo, mohon maaf Pak, suaranya sangat kecil di saya Pak. Oh iya, saya ulang kembali. Tadi, nah, saya ulangi untuk bagian HRGA maupun di bagian HRD tadi bisa lebih diperinci lagi terkait bagaimana proses rekrutmen yang biasa dilakukan oleh Ibu. Itu Waktu yang di mana Pak? Mohon maaf. bisa dijelaskan lebih spesifik lagi, dijelaskan tentang bagian di rekrutmen terkait apa itu rutinitas yang dilakukan, apakah mulai dari dekorasi di pamfletnya maupun di bannernya, bagaimana cara mencari kandidat seperti itu, Bu, bisa dijelaskan. Ya, baik. Untuk proses rekrutmen yang saya handle itu biasanya saya mulai dari membuat flyer biasanya saya menggunakan aplikasi Canva dan juga menyesuaikan dengan job description sesuai dengan kebutuhan. Kemudian saya biasanya untuk share lowongan pekerjaan itu melalui beberapa platform lowongan seperti Klim, kemudian seperti Jobdesk Access, dan juga kita lulus beserta permintaannya. Kadang-kadang juga menggunakan website lokal setempat seperti itu. Kemudian setelah itu saya melakukan screening CV. Setelah saya melakukan screening CV, saya melakukan menghandle proses untuk psikotest calon kandidat. Biasanya untuk ada sedikit perbedaan pada saat saya melakukan rekrutmen di Pasmedika dan juga di arti lain. Untuk pada saat proses handle waktu itu di PT Pasmedika utama, saya waktu itu juga saya juga melakukan proses interview, dan untuk di Arsilain Mantaka sendiri saya hanya sampai di proses psikotes. Jadi untuk interview pada saat itu langsung dengan user, sampai seperti itu. Dan untuk psikotes
yang digunakan itu waktu itu yang saya gunakan adalah alat tes TSC dan juga Kapitostik, yang mana keduanya ini digunakan biasanya lebih ke mengetahui kepribadian kandidat dan juga mengetahui kecocokan apakah kandidat ini cocok dengan dengan budaya perusahaan nantinya, seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya Ibu sendiri saat ini masih TK kontak ataupun udah resign Ibu? Mohon maaf, Pak, bisa diulang Pak, agak kecil suaranya. Nah, ini untuk sekarang, apakah Ibu masih terikat kontak ataupun udah resign Bu dari perusahaan sebelumnya? Sudah selesai dari sana. Untuk alasan sendiri, kalau boleh tahu apa Bu? Alasan untuk Sudah resign? selesai kontrak dari sana. Iya, cek. Nah itu belum bisa dihitung Kak. Monggo Bu, suara saya tidak terdengar Ibu. Gimana? Maaf, Ya, bisa dilanjut. Untuk alasan resign dari perusahaan sebelumnya apa? selesai kontrak dari sana. Iya. Oh. Nah, Ibu sendiri untuk melamar di sini udah mengetahui terkait proyek terkait Indopod Academy atau belum Bu? Ya, jadi saya sudah sempat sedikit ya. Jadi untuk Indopet Academy sendiri sebenarnya lebih ke untuk pelatihan IT. Iya. Ada tambahan lagi? Itu sedikit yang saya tahu. Oh iya, terima kasih Bu. Nah Bu, untuk selanjutnya Ibu kan pengalaman yang mungkin paling terbaik yang paling terbaik bisa diceritakan dan mengapa kok memilih pengalaman itu menjadi pengalaman terbaik ataupun tersukses di kehidupan Ibu? Mohon maaf Pak, apakah bisa diulang tadi masih agak kecil suaranya? Maaf Pak, dari tadi saya agak kendala Iya, ada suara nah kecil. ya baik. Akan saya ulangi. Nah Ibu kan udah terkait pengalaman. Nah pengalaman Ibu untuk yang paling sukses maupun di dunia pekerjaan ataupun di perusahaan itu apa saja dan mengapa kok memilih pengalaman tersebut menjadi sebagai pengalaman yang terbaik dirasa Ibu gitu. Ya, eh, saya merasa eh, saya merasa pada saat itu saya merasa lebih lebih memiliki pengalaman lebih apa namanya lebih lebih maaf saya lebih cocok untuk pada saat menghandle sebagai di PT Pos Medik Utama karena pada saat itu saya lebih saya lebih mampu untuk menghandle apa namanya untuk proses rekrutmennya sendiri. Saya di situ tuh saya bisa lakukan untuk rekrutmen sendiri, saya bisa melakukan dengan cara maksimal. Untuk selanjutnya Bu, saya nah Ibu sendiri udah mengetahui ya, di Indopod Academy kan Bu. Nah Ibu sendiri alasan untuk tertarik melamar di HR Recruitment lebih spesifik di Indopod Academy apa? Mohon maaf Pak, apakah bisa diulang? Saya Ya, mohon maaf sekali lagi ah, tadi iya, agak saya terkendala ulang. suaranya. Iya. Saya ulangi, tadi Ibu kan udah mengetahui pastinya PT Osam Intisan Negeri dan Indopod Academy. Nah, Ibu, maaf ya, saya ulangi. Jadi Ibu ini tertarik pada algoritmen terlebih di Indopod Academy itu apa alasannya, Bu? Ya, alasan saya tertarik untuk melamar di Indopet Academy karena dari dari yang saya ketahui
saya merasa saya cocok untuk di posisi ini karena dari untuk requirements yang saya baca sebelumnya ini nantinya akan lebih banyak untuk menghandle terutama fokusnya di rekrutmen, yang mana saya sebelumnya juga sudah pernah untuk menghandle proses rekrutmen, dan juga saya paham saya memiliki pemahaman juga untuk alat tes yang sebelumnya sudah pernah digunakan. Nah, untuk selanjutnya, nah untuk pengalaman Ibu sendiri ketika melakukan rekrutmen di perusahaan sebelumnya, bagaimana Ibu untuk mengetahui cara mengetahui kandidat itu merupakan kandidat yang terbaik bagi perusahaan dan bisa kita ajukan offering maupun ajukan OJT ke atasan, itu bagaimana itu kriterianya, bagaimana pemilihannya tuh. Yang pertama, untuk pertimbangan saya itu dari hasil psikotes yang sudah dilakukan terhadap kandidat. Kemudian yang kedua, pada saat screening CV itu, jadi dari saat screening CV itu lebih dari kesesuaian antara job desk yang sebelumnya sudah pernah dilakukan dengan, jadi lebih ke mencocokkan untuk job desk yang sudah pernah ini dari screening CV kandidat sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Nah, untuk selanjutnya Ibu, saya ingin mengetahui pendapat Ibu terkait fenomena yang hangat yang biasa terjadi di generasi sekarang, generasi milenial maupun di generasi Z sekarang ini, yaitu dengan sebutan turnover yang tinggi di pada suatu perusahaan. Nah, mungkin mereka berpendapat seperti ya, uang tinggi gajinya, ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap apa yang akan dikerjakan. Nah, aku sendiri memandang fenomena terkait turnover yang tinggi pada generasi milenial maupun generasi Z ini bagaimana, dan cara untuk menanggulanginya maupun mencegahnya itu bagaimana? Ya, jadi waktu di tempat sebelumnya juga saya pernah mengalami untuk masalah turnover yang cukup sering juga sih. Saya pernah mengalami untuk mengatasi salah turnover yang cukup sering di sana. Kemudian juga dari waktu itu yang saya coba adalah saya mencoba untuk lebih ke, kalau saya sempat menanyakan ke beberapa karyawan waktu itu, alasannya adalah karena mereka merasa kurang cocok dengan lingkungan kerja. Waktu itu adalah lebih ke karena lingkungan tekanan dari atasan yang cukup berat gitu sih. Itu juga kurang cocok dengan lingkungan kerja. Dan waktu itu yang saya coba lakukan adalah saya coba untuk melakukan evaluasi secara pribadi dengan yang bersangkutan, dan juga lebih ke melakukan intervensi secara langsung dengan individualnya seperti itu. Ya. Nah, Bu, ini kan saya izin menanyakan, nah saya akan sedikit review terkait rutinitas di sini di Indopod Academy. Nah, di Indopod Academy atau di PT Osami Intisnaki, itu kebiasaan apapun rutinitas itu kita menggunakan laptop, kita menggunakan internet. Nah, maka dari itu kan udah dipastikan kita akan menggunakan tools apapun, menggunakan aplikasi yang bersifat online itu kurang lebihnya seperti Google Drive, Google Doc maupun Spreadsheet. Nah, untuk Ibu sendiri
bagaimana terkait tools yang bersifat online ini, Bu? Monggo. Untuk beberapa tools yang kalau untuk beberapa tools itu sendiri, saya sudah sering menggunakan dan sudah mulai sering terbiasa. Terutama untuk termasuk juga untuk beberapa tools media conference online seperti Zoom dan juga Google Meet. Mungkin saya izinkan juga jika Ibu nanti diterima di PT Osam, di Osami, di Indoput Academy, nanti bagaimana ke depan, rencana ke depannya, bagaimana apabila diterima di perusahaan ini. Untuk rencana awal saya mungkin saya lebih keingin pelajari dulu untuk kondisi di sana, dan juga saya ingin coba untuk kayak di rekrutmen ini, mungkin saya ingin lebih fokus untuk mencoba untuk memulai ini. Kalau misalkan untuk psikotes itu belum lebih ke fokus untuk mungkin lebih ke penambahan penggunaan alatnya seperti itu, atau lebih ke penyesuaian instrumen yang akan digunakan untuk rekrutmen. Nah, terima kasih, Bu. Nah, berarti Ibu sekarang masih di Magelang ya, Bu ya? Iya. Oh, ya. Nah, untuk kesediaan Ibu dalam kurun waktu, estimasi waktunya, jika diterima di Indoput Academy, itu apakah akan ngekos ataupun bagaimana, Bu, nanti ke depannya? Jika saya diterima, rencananya saya juga akan kos, Pak, di sekitar sana, karena untuk PP perjalanan sekitar 1 jam lebih dan kurang memungkinkan bagi saya untuk PP. Ya. Untuk kesediaannya berarti secepatnya gitu bisa, Bu, sudah tidak ada terkait kontak dengan perusahaan sebelumnya ya? Iya, Ya. sudah tidak ada. Mungkin dari saya cukupkan. Udah belum kita selesaikan nuansa pada siang hari ini. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu dari Ibu Husna? Untuk kebutuhan posisi ini, berapa orang yang dibutuhkan, Pak? Untuk sementara ini dia algoritma membutuhkan 1 orang terlebih dahulu gitu. Ya. Ya. Kalau untuk sistem kerjanya itu sendiri nantinya sudah full WFO ya, Pak ya? Iya benar, sudah full WFO di kantor di Jogja. Lebih tepatnya di UNY nanti kantornya. Ya. Ya. Ada. Untuk jam kerja di sana sendiri seperti apa? Ya, untuk jam kerja nanti kita dimulai pukul 7:30 dan selesai pukul 4. Namun sebelum kita menyelesaikan pekerjaan, itu biasanya kita tutup dengan terlebih dahulu ada evaluasi harian dan akan melakukan apa ya, seperti rencana ke depan untuk di hari berikutnya itu apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan itu. Jadi kita cek terlebih dahulu untuk hari berikutnya itu apa yang akan dikerjakan seperti itu Pak lebihnya. Ya. Baik. Nah, sudah tidak ada pertanyaan lagi? Ya, dari saya cukup jelas, Pak. Ya, untuk kalau sudah tidak ada pertanyaan lebih lanjut, saya cukupkan pada siang hari ini. Terima kasih telah hadir pada interview siang hari ini dan mohon menunggu kabarnya. Saya tutup wawancara siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan bisa meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.